Sabdopalon dan Jayabaya, hancurnya negeri agraris Nusantara. Seiring waktu berjalan, pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang tidak sebanding dengan luas lahan pertanian yang tersedia, ditambah rusaknya lingkungan hidup sudah dititahkan oleh Sabdopalon pada menjelang abad ke-15 sebagai berikut. Tanah Jawa rusak akibat ulah manusia yang membahayakan lingkungan hidup. Akibatnya, kerja mandiri mengolah tanah tidak lagi mencukupi hasilnya untuk hidup. Para priayi bertanah luas merasa sedih juga. Pedagang hasil bumi seringkali menderita kerugian. Pekerjaan buruh dan tukang tidak lagi dapat diandalkan untuk hidup. Petani tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Semuanya itu terjadi akibat musnahnya hutan sumber penghidupan. Warna-warna kang bebaya angrusaken tanah Jawi, sagung tiang nambut karya, pamedal boten nyekapi, priyayi keh peranti. Sodakar tuna sadarum, wong klidik ora mingsra, wong tani ora nyukupi, pametune akeh sirna aning wana. Bagi kaum tani, nyawa kehidupan mereka berada di tanah yang tidak seberapa dapat mereka miliki secara turun-temurun maupun hasil keringat sendiri. Tanah ladang, tegalan, dan sawah menjadi tumpuan hidup dan pekerjaan utama sehari-hari mereka. Mereka mengolah dan menanaminya berbagai macam tumbuhan, buah, dan bahan makanan. Di masa silam, kehidupan rakyat di Jawa sehari-hari cukup makmur dengan penghidupan seperti itu. Akan tetapi, di masa modern ini, pola kehidupan agraris tersebut di atas tidak lagi dimungkinkan karena tingkat kesuburan tanah sudah jauh berbeda. Karena lingkungan hidup rusak parah akibat maraknya pembabatan hutan besar-besaran yang merusak mata air maupun penyempitan lahan untuk pembangunan sarana perumahan. Ditambah lagi pencemaran udara dari mesin-mesin kendaraan berbahan bakar fosil. Jawa dan Nusantara selama berabad-abad yang silam merupakan negeri agraris dan sampai zaman modern ini belum berubah menjadi negeri industri modern, kecuali dalam menambang kekayaan alam berupa emas, minyak bumi, tembaga, uranium, timah, dan lain-lainnya. Itu pun dilakukan oleh maskapai asing seperti Freeport, Newmont, Caltech, Chrysler, Shell, dan seterusnya. Di samping itu juga dikelola oleh BUMN. Konon menurut hasil survei asing yang diam-diam dan mereka rahasiakan, di Borneo memang terdapat harta karun melimpah berupa bahan tambang yang belum dieksplorasi, antara lain emas, uranium, intan, minyak bumi, dan lain-lainnya. Sehingga wacana untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan yang dicetuskan oleh Bung Karno bukan tanpa alasan yang masuk akal. Bangsa Indonesia dapat mengeksplorasi sendiri secara berdikari dan mandiri dalam menggali harta karun Kalimantan tersebut untuk membuat rakyat Nusantara hidup gemah ripah loh jinawi, dan tidak sekalipun menyerahkan pengelolaan harta karun Kalimantan kepada pihak asing. Syarat sebagai negeri agraris yang makmur sebenarnya sudah mencukupi, karena Nusantara berada di sabuk khatulistiwa yang subur dan cuma mengenal musim hujan dan kemarau. Segala tumbuhan tropis dapat hidup dan dikembangkan.
untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi penduduknya. Lingkungan hidup yang masih baik itu terjadi di masa silam dan telah musnah di masa modern ini. Jayabaya tentang cuaca ekstrim. Berabad-abad bumi subur makmur dalam kedamaian abadi. Pasca Perang Dunia Kedua, Jerman kalah perang dari sekutu. Teknologi menakjubkan hasil riset bala tentara Hitler menyebar ke penjuru dunia. Amerika Serikat, Soviet, Britania Raya, Prancis, dan seterusnya. Itulah awal bencana melanda planet satu-satunya yang paling mulia di alam semesta, tempat eksistensi makhluk paling mulia, umat manusia. Hanya dalam kurun 70 tahun saja, teknologi dan sains telah berkembang mengalahkan ribuan tahun budaya nenek moyang manusia. Satelit, teleskop ruang angkasa, rover antar planet, pesawat udara, roket luar angkasa, kapal selam, mesin-mesin motor bakar, motor listrik, hingga rekayasa atom yang mampu mengubah uranium menjadi plutonium yang sangat berguna bagi dunia kesehatan, energi maha besar, dan senjata militer. Belum lagi penemuan komputer super hingga prosesor kuantum yang sebentar lagi mampu diwujudkan manusia. Dampak kemajuan besar di atas cuma satu yang merugikan manusia itu sendiri. Di samping berbagai limbah berbahaya, perubahan cuaca menjadi ekstrim. Siklus alami ribuan tahun mengenai pergerakan angin yang membawa awan hujan dan angin kering yang bergerak antar benua telah mengalami perubahan. Ditambah lagi kenaikan suhu di troposfer, bagian paling vital pada lapisan atmosfer planet bumi. Sudah barang tentu kenaikan suhu tersebut perlahan tapi pasti telah mencairkan es berupa gletser di gunung dan lapisan es abadi di kedua kutub bumi. Berikut ini sekedar referensi mengenai fenomena cuaca ekstrim di atas pada satu bait syair Nujum Masyhur Nusantara yang hidup 8 abad yang silam, Sri Aji Jayabaya. Akeh udan salah mongso, Jayabaya 1100-an. Kelak di masa depan, orang Jawa atau Nusantara akan memasuki zaman terbolak-balik atau zaman edan. Dalam kehidupan sehari-hari akan menghadapi cuaca tidak lagi teratur, seperti berabad-abad yang silam, akan tetapi menghadapi cuaca yang berubah-ubah tanpa mau sendiri. Tatkala itulah musim kemarau justru turun hujan, dan tatkala tiba musim hujan terjadilah hujan yang sangat lebat sekali atau cuaca ekstrim. Prediksi kenaikan permukaan laut menjelang pada 2100 Saka antara bisa dipercaya atau hanya suatu sikap ketidakpedulian, terutama mereka yang berdiam di dataran tinggi dan jauh dari bibir pantai. Menjelang 2100 Saka, seluruh daratan di permukaan planet bumi akan berubah mengecil. Pulau-pulau baik kecil maupun besar, benua-benua, semua saja akan perlahan tenggelam pada seluruh bibir pantainya. Paling parah ialah pulau-pulau kecil yang tidak memiliki dataran tinggi atau pegunungan, tanpa benteng gunung-gunung aktif atau pernah aktif, maka air laut akan masuk jauh ke daratan. Pertambahan populasi penduduk beriringan dengan penebangan pohon di hutan alami, pembangunan properti perumahan, infrastruktur jalan raya, penggalian bahan tambang, dan pembakaran fosil
batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Semua itu mengarah pada perubahan iklim, yakni pemanasan suhu global planet bumi. Negara-negara kecil besar, pelaku bisnis, aktivis lingkungan, badan organisasi dunia, dan seterusnya telah berusaha menghentikan laju malapetaka yang melanda bumi sebagai digambarkan di atas. Kebutuhan miliaran manusia yang tetap punya tujuan eksis di bumi dan juga keinginan mereka memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pernah terpuaskan menjadikan mustahil menyatukan tekad umat manusia mencegah malapetaka tersebut. Penanaman pohon sebagai solusi paling masuk akal guna menghentikan laju perubahan iklim kurang berjalan lancar karena keterbatasan lahan kosong, terutama di Pulau Jawa. Walau tanahnya sangat subur, akan tetapi begitu padat populasi penduduknya. Berikut ini sekedar prediksi seorang nujum masyhur dari abad ke-12 Masehi dalam satu bait syair tentang mengecilnya daratan di Pulau Jawa dan di seluruh permukaan bumi. Bumi soyo suwi soyo mengkeret, Jayabaya 1100-an. Kelak di masa depan pada wolak-walik ing zaman atau zaman terbalik pada periode ketiga 700 tahun, yakni menjelang pada 2100 Saka, bumi semakin lama semakin mengkeret. Pada puncaknya, permukaan daratan di seluruh planet bumi semakin mengecil atau berkurang disebabkan tenggelamnya bibir pantai hingga jauh ke daratan, bukan hanya di Pulau Jawa, bahkan di seluruh dunia. Daratan yang paling aman ialah jika pada wilayah pantai masih terdapat benteng alam berupa gunung-gunung atau dataran tinggi. Di zaman modern serba daring ini, moral dan etika daripada makhluk paling mulia di planet bumi sudah bertransformasi menyesuaikan zamannya. Yang tetap abadi sepanjang masa adalah kitab suci beserta ajaran yang terkandung di dalamnya. Pepatah mengatakan, jangan menilai orang dari tampilannya. Memang pepatah tersebut tidak berlaku universal. Akan tetapi bisa juga disejajarkan dengan pepatah lainnya. Memasuki kandang harimau kita mengaum, memasuki kandang kambing kita mengembek. Penampilan yang pantas memang disesuaikan dengan tujuan, waktu, situasi, kondisi yang tepat. Kembali pada judul di atas, salah satu contoh, banyak juga para ahli ilmu agama yang memang menguasai ilmu dalam bidangnya, selanjutnya mengajarkan keahlian berdasarkan bidang yang dikuasainya tersebut kepada generasi mendatang. Persoalan, adakah ajaran kebaikan dalam agama yang diajarkan kepada muridnya itu membuat sang guru menjadi ikut bertransformasi manusia suci, atau tetap seperti sedia kala? Tentu saja tergantung dari filosofi, tujuan, dan takdir hidup bagi masing-masing individu. Berikut ini sekedar referensi mengenai hal di atas dalam satu bait syair ramalan paranormal Jawa dari abad ke-12 Masehi. Jopone putih jerone dadu, Sri Aji Jayabaya 1100-an. Kelak di masa depan di zaman serba terbalik atau wolak-walik ing zaman, banyak manusia berilmu tinggi dalam bidangnya masing-masing yang mengaku-aku serta memproklamirkan bahwa dirinya adalah manusia bermoral dan beretika dengan tujuan hidup suci.
Ternyata pada prakteknya kebanyakan dari mereka tak kuat menahan godaan serta ujian duniawi, hingga terungkaplah kebenaran sesungguhnya bahwa kesuciannya itu hanyalah palsu belaka. Rahayu sagung dumadi, nuwun nuwun nuwun.